Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita tetap akan melanjutkan bagaimana misi kasih Allah Tritunggal yang telah dirancangkan sebelum segala zaman. Kita harus setia tentang hal itu. Walaupun kesetiaan itu tidak mudah. Maka dalam situasi tuntutan kesetiaan seperti Carlos Luanga dan teman-temannya, maka saya mengajak Anda untuk memasuki kembali nasihat Paulus kepada Timotius. Kita akan melihatnya dalam surat kedua Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 8 sampai dengan 15. Tetap setia meski tidak mudah. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus mengajar tentang penderitaan, kesetiaan, dan ketekunan. Paulus mengingatkan bahwa misi itu bukan jalan mudah. Mari kita dengar nasihat Paulus kepada Timotius. Dia menulis suratnya demikian. Ingatlah ini, demikian katanya kepada Timotius. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Tetap setia walaupun sulit, ada penderitaan, dibelenggu sebagai penjahat, dibelenggu dalam penjara, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dalam penjara pun pewartaan tetap dilakukan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Maka ingatlah bagaimana peristiwa Petrus dalam penjara dan kemudian Petrus dan diingatkan bersama-sama bagaimana mereka dibebaskan, dan akhirnya juga banyak orang kepala penjara kemudian menjadi bertobat, dia dan seluruh keluarganya. Dalam penjara ada orang-orang pilihan Allah. Manusia bisa terbelenggu, tapi firman tidak akan terbelenggu. Demikian nasihat Paulus kepada Timotius. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tuhan tetap setia. Kita bisa terbelenggu oleh ketidaksetiaan kita, tetapi Allah tidak terbelenggu. Ia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Firman Allah tidak terbelenggu, dan bahkan kuasa penyelamatan tak pernah terbelenggu. Lalu apa kemudian nasihat selanjutnya? Dia berkata demikian, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, berdebat, merasionalisasi, membuat banyak hal untuk mempertahankan diri. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya.
Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, pelaksana misi Allah Tritunggal yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Maka memang seperti kemarin yang kita dengar bagaimana Karus Luanga dan teman-temannya menderita tetapi mereka bisa tetap bertahan. Dia terbelenggu tetapi kasih dan firman tak berbelenggu. Maka mari kita belajar, memang misi tidak mudah. Sikap iman orang tidak bisa cepat berubah instan. Pelayanan kita kadang-kadang memang tidak mendatangkan pujian. Usaha memang kadang-kadang terasa sulit. Namun Tuhan mengingatkan kita, Tuhan melihat kesetiaan, dan sering justru buah kesetiaan itu menjadikan kita memiliki hasil yang di luar dugaan. Tanpa kita sadari, kadang-kadang orang bisa mengalami pertobatan yang sangat cepat. Kadang-kadang justru pelayanan itu yang kita pandang gagal, ternyata justru dipandang berhasil oleh orang yang menerima pelayanan kita. Mungkin ukuran kita salah. Maka mari kita mengadakan sebuah refleksi kecil. Dalam bagian mana aku mulai lelah dan berbuat baik dalam pelayanan? Yang kedua, apakah aku masih melayani dengan hati ketika pelayanan itu tidak dihargai? Apakah kasih Tritunggal itu masih tinggal di hati kita? Yang terakhir, dapatkah aku percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam sebuah pelayanan yang mungkin dikatakan tidak berhasil? Namun mari kita ingat, Tuhan selalu menyertai kita seperti janjinya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Disitulah Allah Roh Kudus bekerja untuk kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan langkah kecil, langkah setia walaupun susah. Mari kita hari ini melakukan satu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Bahkan mungkin tidak ada ucapan terima kasih. Karena kita adalah pekerja seperti yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Mari kita menguatkan itu dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau tahu bahwa melayani memang tidak selalu mudah. Maka ketika kami mulai kecewa, ingatkan kami bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang kami pandang tidak berhasil. Bahkan saat kami tidak melihat hasilnya sekalipun. Maka berikan kami hati yang setia sampai akhir. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.